Perkenalkan, nama saya Ian Kurniawan Syahan, saya dari S1 Informatika dengan NIM 11S24020. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas saya yang praktikum week 14 yaitu tentang hash table. Oke, di mana di mana di sini kita diberikan dataset DNS sketch versi 9 domain name, di mana fungsi hash yang digunakan adalah ASCII semua dulu dengan ukuran tabel 20. Oke, masuk kita ke soal nomor 1, yaitu lakukan hashing terhadap domain name yang ada di dataset, di mana ukuran dari tabel adalah 20. Kemudian insert data ke dalam tabel secara berurutan. Pertanyaannya, apakah semua data bisa diinsert? Nah, jika tidak, data mana yang mengalami collision dalam indeks ke berapa? Dan indeks ke berapa? Langsung saja kita masuk ke jawaban saya. Oke, jadi sebentar. Oke, jadi cara kerjanya adalah jumlahkan nilai ASCII, semua huruf dari domain name, lalu modul 20, di mana titik tidak dihitung karena tidak ada di tabel ASCII yang diberikan. Yang pertama adalah google.com, di mana G itu ASCII 113, O itu 111, O itu 111, G 103, kemudian L 108, E 101, C 99, O 111, M 109, nah jumlah itu adalah 958, kemudian mod 20, maka sama dengan 16, maka dia masuk ke eh, ini, indeks 16. Oke, kemudian YouTube, jumlah C-nya itu adalah 1100, jumlah 1100 dibagi 20, yaitu masuk ke indeks 0. Kemudian untuk Facebook itu 1145, kemudian mod 20, maka dia masuk ke indeks 5. Begitu juga sampai zoom. Oke, sampai zoom. Nah, jadi jawaban soal satu ini adalah tidak semua data bisa di-insert, di mana Instagram.com dan Zoom.us mengalami collision di indeks 5 dengan Facebook.com, mana indeks itu adalah berada sama-sama di indeks 5. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2A. Soal nomor 2A yaitu handle collision open hashing. Gimana sih lakukan mekanisme penanganan collision dengan cara open hashing, kemudian insert traveloka.com, kemudian hitung hashnya, dan lain sebagainya. Oke, langsung masuk ke jawabannya. Oke, soal 2A handle collision open hashing. Yang pertama itu adalah insert traveloka. Oke, jadi sekarang kita tangani collision dengan open hashing, yaitu setiap slot menyimpan setiap slot tabel itu menyimpan link list. Pertama itu kita insert semua 9 data, dan hasilnya itu adalah ya seperti yang ini tadi. Indeks 0 itu indeks 0 itu YouTube, indeks 1 itu TikTok, indeks 2 itu GitHub, indeks 3 itu Shopee.com, indeks 5 itu Facebook.com, kemudian Instagram, kemudian ketiganya itu adalah link list karena hashnya sama. Kemudian indeks 6 itu Twitter.com, kemudian indeks 8 itu kosong dulu, indeks 16 itu Google.com. Oke, sekarang kita masuk ke insert traveloka.com. Kita hitung hashnya dulu, yaitu T16, R114, A97, V 118, E101, L108, O111, K107, A97, C99, O111, M109. Nah, totalnya itu adalah 1288, mod 20, maka sama dengan 8, maka dia masuk ke indeks 8. Nah, eh, pada saat ini kan indeks 8 kosong. Jadi traveloka.com langsung masuk ke indeks 8 sehingga tidak terjadi collision. Nah, setelah insert, indeks 8 berisi traveloka.com. Nah, selanjutnya itu find traveloka.com, di mana prosesnya adalah hitung hash traveloka.com, yaitu 128, 1288, mod 20 sama dengan 8. Kemudian dibuka link list di indeks 8, kemudian cek elemen pertama traveloka.com. Nah, langsung ditemukan di langkah pertama. Kemudian cek delete github.com. GitHub.com ada di indeks 2. Link listnya hanya berisi satu node, yaitu github.com sendiri. Kita hapus node tersebut langsung. Kemudian indeks 2 sekarang menjadi kosong. Dan dimana inilah keunggulan open hashing. Delete sangat mudah
dan yaitu cukup hapus note dari link list. Oke, sekarang kita masuk ke soal 2B. Nah, kalau tadi kan 2A itu kan open hashing, sekarang 2B itu close hashing. Ya, soalnya sebagai berikut, langsung saja kita masuk ke jawaban. Oke, oke soal 2B. Jadi sekarang kita gunakan close hashing dengan fungsi probing linear probing. Rumusnya adalah posisi sama dengan HK plus I mod 20. Di mana I dimulai dari 0 dan bertambah 1 setiap kali collision. Nah, yang pertama itulah kita insert 9 data awal. Ya, oke. Di sini kita perhatikan yang mengalami probing. Instagram.com, sekali indeks 5, tapi sudah ada ini ya, Instagram.com ke-5, tapi sudah ada Facebook.com. Sehingga prop I sama dengan 1, indeks 6 kosong, Instagram masuk di indeks 6. Oke. Kemudian Twitter.com hash ke indeks 6, tetapi sudah ada Instagram, prop I sama dengan 1, maka itu indeks 7 kosong, sehingga Twitter masuk di indeks 7. Nah, Zoom as hash ke indeks 5 terisi I sama dengan 1, indeks 6 terisi I sama dengan 2, indeks 7 terisi I sama dengan 3, indeks 8 kosong. Jadi Zoom as masuk di indeks 8. Oke. Nah, hasil akhir tabelnya yaitu eh, indeks 0 YouTube, indeks 1 GitHub, indeks 1 TikTok, indeks 2 GitHub, indeks 3 Shopee, indeks 5 Facebook, indeks 6 Instagram, indeks 7 Twitter, indeks 8 Zoom, indeks 16 Google. Oke, sekarang kita insert traveloka.com hash sama dengan 1288 mod 20 sama dengan indeks 8, di mana indeks 8 sudah ditempati oleh Zoom as. Nah, kita lakukan collision dengan Zoom as. Linear probing I sama dengan 1, maka indeks 9 kosong, sehingga Traveloka masuk di indeks 9. Oke, sekarang kita masuk ke find traveloka.com, yang caranya adalah hitung hash sama indeks 8. Cek indeks 8, isinya adalah Zoom as, bukan Traveloka, sehingga probe. Nah, cek indeks 9, hasilnya adalah traveloka.com, maka ditemukan. Oke, sekarang kita delete GitHub. eh Delete github.com, di mana github.com ini ada di indeks 2. Pada close hashing kita tidak boleh langsung menghapus isinya karena bisa memutus probe chain. Solusinya adalah menandai indeks 2 dengan marker deleted atau tombstone. Slot tetap ada tetapi sudah ditandai dengan dihapus sehingga probing tetap bisa berjalan melewatinya. Oke, sekarang masuk ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 itu bandingkan hasil 2A dan 2B. Manakah yang lebih efisien untuk kasus ini dan mana yang lebih mudah untuk di-delete? Nah, untuk jawaban saya adalah kira-kira seperti ini. Oke, sekarang kita bandingkan keduanya. Yang lebih efisien untuk kasus adalah OpenHashing. Nah, kenapa? Ya, karena dataset ini memiliki banyak collision di indeks 5 kan. Nah, di mana 3 domain sekaligus itu masuk ke sana. Nah, OpenHashing ini menanganinya dengan bagus atau dengan rapi menggunakan link list tanpa perlu menggeser data ke slot yang lain. Nah, di sini close hashing itu justru menyebabkan primary clustering, di mana Jumas harusnya harus probe 3 kali sampai ketemu slot kosong. Jadi, yang lebih mudah di-delete adalah open hashing lah pastinya. Cukup hapus node dari link list. Selesai. Sementara kalau close hashing harus menggunakan tombstone deleted ya, agar tidak memutus rantai probing. Yang berarti slot tersebut itu tetap kotor atau tetap ada isinya sampai ada data baru yang mengisinya gitu loh. Jadi dia slotnya itu tetap ditandai. Nah, seperti ini. GitHub itu kan ditandai dengan deleted. Nah, sementara jadi pada 2A itu kalau kita delete GitHub, ya udah dia langsung kosong. Nah, mungkin jadi kesimpulannya adalah open hashing itu lebih efisien dan lebih mudah di delete pada kasus ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.